Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka biarlah Engkau menjawab kerinduan kami, berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ucapkan tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Yohanes 1, 29 sampai 34. Begini firman Tuhan. Saya bacakan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti suka dipuji, pasti suka dibanggakan dalam kehidupan ini. Itu memang manusiawi lah, suka dipuji, suka dibanggakan, suka dielulukan, kan begitu ya. Dan itu saya pikir hal yang wajar, sebab memang hampir setiap kita suka dipuji, suka dielulukan, suka dibanggakan dalam kehidupan kita. Dan tema kita saat ini mengatakan melihat kemuliaan Tuhan pada ciptaannya. Artinya apa? Tuhan mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, biarlah Tuhan yang dipuji, biarlah Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan kita. Ya memang agak gimana gitu ya. Sebab sering juga kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab sering kita menomorduakan Tuhan, atau bahkan kita tergoda untuk membelakangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita suka membanggakan pendetanya, membanggakan nyanyinya, membanggakan suaranya, atau membanggakan guyonnya, membanggakan humornya, sehingga Yesusnya jadi nomor sekian. Apalagi itu sering di khotbah-khotbah atau ibadah Natal ya. Suka sekali Yesus itu justru yang keberapa gitu ya. Kalau kedua, ketiga masih mending, ini jangan-jangan Yesus yang keberapa gitu kan. Yang justru yang ditonjolkan mungkin pengkhotbahnya, mungkin pemerannya atau aktingnya. Tapi akhirnya lupa bahwa sebenarnya haruslah Tuhan yang dimuliakan, yang ditonjolkan, yang diagungkan di dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat ini mengatakan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah
kehadiranmu, biarlah kehadiran Yesusmu menjadi lambang kehadiran, menjadi manifestasi Ninebata hadir di tengah-tengah di kehidupan kau. Dan itu ditunjukkan oleh Yohanes di dalam kehidupan kita, di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa dia mau menyatakan, biarlah hamuliaun Ninebata, kemuliaan Tuhan itu yang dinyatakan di dalam setiap pelayanannya. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa? Ketika semua orang ingin dipuji, ketika semua orang ingin dibanggakan, ketika orang ingin dielulukan, tapi ternyata Yohanes mengajar kita, memang harus Tuhanlah yang dimuliakan, harus Tuhanlah yang kelihatan di dalam setiap pergerakan perjalanan, bahkan pelayanan orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Lihatlah bagaimana kekuatan firman Tuhan itu. Yohanes mengatakan, sedoau, langau, tapi aido. Ketika Yesus datang mendekat ingin dibaptis, Yohanes mengatakan, bukan aku. Sebab dialah mengatakan kepada Yesus yang terdahulu, jauh sebelum aku ada. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sudahkah kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan, sudahkah keagungan Tuhan yang kita nyatakan hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita masih juga mencuri kemuliaan Tuhan dan membuat kita yang selalu dibanggakan, kita yang selalu diagungkan, justru Yesusnya yang dibelakangkan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan yang pertama itu menegur kita dan menyapa kita bahwa memang haruslah Tuhan, haruslah di dalam setiap kehidupan kita Yesus yang dimuliakan, bukan siapa-siapa, bukan dirimu, bukan aku, bukan orang lain, bukan situasi itu, tapi Yesuslah yang dimuliakan. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Kemuliaan Tuhan itu semakin ditegaskan, semakin dikuatkan dengan hal yang kedua. Apa itu? Ada kerendahan hati, ada pribadi yang humble. Bukankah kerendahan hati itu adalah kemuliaan Tuhan sendiri? Yesus yang datang, yang turun dari sorga menjadi sama seperti manusia, itu semua adalah kerendahan hati. Yesus yang mau membasuh kaki muridnya, itu adalah lambang kerendahan hati. Dan Yohanes hadir dalam situasi itu. Sebab memang hanya pribadi yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu yang mampu untuk merendahkan hati. Hanya pribadi yang mengenal siapa Yesus itu yang tahu untuk mengenal siapa dirinya. Sekali lagi, hanya orang yang mengenal siapa Yesus di dalam kehidupannya yang tahu siapa dirinya. Lihatlah Yohanes itu. Kita tahu sebelum Tuhan Yesus datang, Yohaneslah yang dipuji. Yohanes selalu menjadi bahan pemberitaan. Yohanes menjadi pribadi yang selalu dibicarakan. Dan di awal perikop kita, di ayat sebelumnya, orang selalu bertanya, apakah engkau Mesias itu? Apakah engkau yang dijanjikan itu? Tapi Yohanes tidak mau mencuri itu. Dia selalu punya kerendahan hati. Dan kemarin ada pertanyaan itu di tengah-tengah persermonan Nami, di tengah-tengah sermon majelis via Zoom meeting. Apa yang membuat Yohanes begitu luar biasa, begitu terkenal? Bapak Sintua itu menyebut salah satunya, ya memang karena Yohanes hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu benar. Tapi apa yang berikut yang bisa kita lihat? Kerendahan hati itu. Hati yang menghamba, hati yang begitu luar biasa. Mengenal siapa Yesus di dalam kehidupannya. Mengenal siapa Yesus di dalam hari-hari dirinya. Dan hal yang luar biasa dari seorang Yohanes itu, dikatakan di dalam
Yohanes 10 ayat 41 itu, bahkan Yohanes tidak pernah melakukan satu tanda pun, satu mujizat pun, sesuatu yang spektakuler sekalipun. Tapi lihatlah, Yohanes itu begitu dikasihi Tuhan Yesus. Sebab apa? Itu tadi. Dia punya kerendahan hati. Dia punya kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Dan itu menjadi pesan bagi kita. Yohanes seharusnya mampu untuk menyampingkan Tuhan Yesus. Yohanes sebenarnya punya momen untuk tidak memunculkan Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia tetap tahu diri. Itu memang agak kasar kan, apalagi kalau dibilang orang anak soi bawa toido magona katanya, dan kita daisi diri. Tapi Yohanes dia tahu betul, dia kenal betul siapa dirinya, dan itu yang membuat dia menjadi besar dan semakin besar di hadapan Tuhan Yesus. Bahwa firman Tuhan menyapa kita dengan kekuatan yang luar biasa. Apa itu yang ketiga dikatakan? Semua yang terjadi di dalam kehidupan Yohanes, bahkan pengenalannya, bahkan pengetahuannya tentang Yesus itu semua karena Roh Kudus yang bekerja atasnya. Mari kita melihat ayat yang ke-33 itu. Dikatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Pengetahuannya, pengenalannya akan Yesus, itu semua karena Roh Kudus yang bekerja atasnya. Dan di Minggu Trinitatis, itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bahwa tidak ada kemampuan kita bukan karena hebat kita, bukan karena segala sesuatu, pengetahuan atau teologi yang kita pelajari, tapi semua karena Roh lah yang mengajarnya untuk mengenal itu. Lalu hal yang menarik, pertanyaan berikutnya, kenapa Yesus dibaptis? Baptisan Yesus jelas berbeda. Kalau baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes dalam perikop kita, itu adalah baptisan pertobatan. Maka dikatakan seruannya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tapi apa makna baptisan Yesus itu? Makna baptisan Yesus itu sendiri tidak lain adalah dimulailah karyanya. Dimulailah pekerjaan besar itu, dimomentumkanlah bahwa saatnya Yesus akan melayani lebih dan lebih lagi. Sebab memang bukan baptis pertobatan yang diperlukan oleh Tuhan Yesus. Sebab baptisan yang dinyatakan akan Tuhan Yesus itu adalah baptisan ketika Yesus akan dimeteraikan, dikekalkan menjadi pribadi sebagai anak domba Allah. Dan itu dinyatakan di ayat yang pertama itu tadi. Dialah anak Allah. Dan itulah pengenalan itu. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa dinyatakan. Yesus dipakai istilah oleh Yohanes anak domba Allah. Ingin mengatakan apa? Bahwa memang sejak awal Yesus adalah seperti anak domba yang menjadi kurban, yang akan mati, dipersembahkan untuk menebus sebuah dosa kita, untuk menebus segala kesalahan kita. Maka dia dikatakan anak domba Allah. Sebab persembahan korban anak domba itu menjadi kekuatan bagi kita. Sebab persembahan Yesus di kayu salib itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sehingga dosamu, dosaku, dosa kita semua dihapuskan, diampuni olehnya. Maka saat ini saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergilah, berangkatlah, walaupun di dalam situasi seperti ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kemuliaan Allah
hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan justru di saat seperti ini, nyatakanlah, tunjukkanlah bahwa ada kemuliaan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sehingga dengan kehidupan kami, nyatalah bahwa kemuliaan Tuhan yang terjadi, yang terpancar, dan hadir kami adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, ampunkan kami Tuhan akan salah kami, dan biarlah Tuhan Yesus di dalam nama-Mu enyahkan virus corona ini. Amin.